teori Sociological Jurisprudence adalah aliran dalam filsafat hukum yang melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Jadi, hukum itu tidak hanya dipahami sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang dalam praktik sosial. Kalau jika dipahami dalam hukum, itu kita tidak cukup hanya untuk membaca undang-undang saja, tapi juga perlu melihat bagaimana hukum itu dijalankan dalam keseharian kita. Kemudian teori ini tuh muncul sebagai kritik terhadap positivisme hukum, yang dimana positivisme hukum ini terlalu menekankan aturan tertulis dan juga kepastian hukum. Nah, dalam positivisme, hukum itu cenderung dianggap kaku dan terpisah dari kondisi sosial. Sementara itu, sociological jurisprudence justru menekankan bahwa hukum itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada pada masyarakat. Karena hukum itu pada dasarnya dibuat untuk manusia. Dalam teori sociological jurisprudence itu ada satu konsep yang paling penting, yaitu adalah living law, yaitu hukum yang benar-benar hidup di masyarakat, di mana living law itu tidak selalu tertulis, tetapi bisa berupa adat istiadat, kebiasaan, dan juga norma-norma sosial yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Bahkan dalam banyak kasus itu, hukum yang hidup ini lebih efektif karena sesuai dengan nilai dan juga kebutuhan dalam masyarakat. Nah, kalau jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, teori ini itu sangat relevan karena masyarakat kita itu kan sangat beragam. Di banyak daerah hukum adat itu kan masih digunakan ya, terutama dalam penyelesaian sengketa. Nah, jika hukum nasional tidak memperhatikan kondisi sosial tersebut, maka penerapannya itu bisa menjadi kurang efektif. Selain itu, teori ini tuh juga melihat hukum sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial, yang dimana artinya itu hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga bisa digunakan untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih baik nantinya. Tapi perubahan itu tetap harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar tidak menimbulkan konflik. Jadi, jika ingin disingkat, inti dari sociological jurisprudence itu adalah hukum harus berpusat pada masyarakat dan juga bersifat fleksibel dan juga mampu mengikuti akan perkembangan sosial yang ada pada masyarakat. Selanjutnya ada tokoh pengemuka teori. Tokoh utama dalam perkembangan aliran sociological jurisprudence adalah Roscoe Pound dan juga Eugene Ellis yang memberikan kontribusi besar dalam membentuk dasar aliran ini. Roscoe Pound dikenal dengan gagasan mengenai hukum sebagai rekayasa sosial. Ia berpendapat bahwa hukum harus mampu mengatur dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurutnya, terdapat 3 jenis utama kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu kepentingan publik, kepentingan individu, dan juga kepentingan sosial. Hukum harus mampu menciptakan keseimbangan di antara 3 kepentingan tersebut agar tercipta keadilan yang optimal. Selain itu, Roscoe Pound juga menekankan bahwa tujuan hukum tidak hanya sekedar menciptakan ketertiban, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi, hukum itu harus bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan. Sementara itu, Eugene Ellis yang mengembangkan konsep living law yang menjadi salah satu konsep utama dalam pemikiran aliran ini. Ia berpendapat bahwa hukum yang sebenarnya tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga berasal dari masyarakat. Menurutnya, pusat perkembangan hukum terletak pada kehidupan sosial, bukan pada lembaga negara. Di Indonesia, pemikiran aliran ini kemudian dikembangkan oleh beberapa tokoh penting seperti Sajipto Raharjo yang mengembangkan konsep hukum progresif, menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substansi, bukan sekadar mengikuti aturan formal. Selanjutnya ada dari Sujono Sukanto yang turut berperan dalam mengembangkan konsep sosiologi hukum dan masyarakat.
terakhir yaitu ada dari Mukhtar Kusumaatmadjaya yang memperkenalkan konsep hukum sebagai sarana perkembangan atau sarana pembangunan yang sejalan dengan gagasan bahwa hukum dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial. Oke, baik. Saya akan menjelaskan materi tentang contoh implementasi teori sosiologikal jurisprudence, yang dimana implementasi sosiologikal jurisprudence dalam kehidupan nyata dapat ditemukan dalam berbagai aspek sistem hukum di Indonesia. Nah, salah satu contoh yang paling nyata adalah pengakuan terhadap hukum adat, yang dimana banyak daerah hukum adat masih digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa, terutama yang berkaitan dengan tanah, perkawinan, dan hubungan sosial. Nah, contoh lainnya itu yaitu penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, yang dimana khususnya dalam kasus anak. Pendekatan ini lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dibandingkan dengan pemberian hukuman semata. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan sosial, yang dimana implementasi lainnya dapat dilihat dalam kebijakan yang berkaitan dengan isu sosial seperti pernikahan usia dini. Dalam praktiknya, keberhasilan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Jika kebijakan tidak sesuai dengan budaya setempat, maka akan sulit untuk diterapkan. Nah, dari berbagai contoh tersebut, terlihatkan bahwa hukum yang memperlihatkan aspek sosial cenderung lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan sosiologikal jurisprudence dalam sistem hukum Indonesia. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan tentang studi kasus yang berkaitan dengan teori, di mana dalam melihat relevansi sosiologikal jurisprudensi, studi kasus menjadi bagian penting karena dapat menunjukkan bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial. Salah satu contoh yang sering dijadikan kajian adalah fenomena pernikahan di usia dini di Indonesia. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur, khususnya di daerah pendesak. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur, khususnya di daerah pedesaan. Jika dilihat dari perspektif sosiologis, kondisi ini tidak bisa hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum semata. Ada berbagai faktor yang melatar belakangi seperti budaya lokal yang mengganggu pernikahan dini. Seperti budaya lokal yang menganggap pernikahan dini ini sebagai hal yang wajar, faktor ekonomi keluarga, serta tindakan pendidikan masyarakat yang masih rendah. Dalam situasi ini, hukum negara terlihat belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kondisi sosial yang ada. Akibatnya aturan yang dibuat tidak berjalan secara efektif. Pendekatan sosiologikal jurisprudensi membantu menjelaskan bahwa ketidakefektifan tersebut terjadi karena hukum tidak sepenuhnya selaras dengan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, solusi yang ditawarkan tidak cukup hanya dengan memperketat aturan, tetapi juga harus diserta dengan pendekatan sosial seperti edukatif, perubahan pola pikir masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi. Studi kasus lainnya adalah konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, yang dimana banyak sengketa tanah di Indonesia terjadi karena adanya tumpang tindih antara hukum negara dengan hukum adat. Negara seringkali menggunakan pendekatan hukum formal yang berbasis sertifikat dan administratif, sementara masyarakat adat lebih mengakui kepemilikan berdasarkan sejarah, tradisi, penguasaan, atau turun-temurun. Ini hukum formal seringkali tidak dianggap adil oleh masyarakat adat karena tidak mencerminkan nilai yang mereka anut. Akibatnya muncul konflik berkepanjangan yang sulit diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum positif. Dalam beberapa perkara, hakim tidak hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial para pihak yang berperkara. Misalnya, kasus pencurian karena faktor ekonomi, hakim dapat memberikan putusan yang lebih ringan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu harus diterapkan secara kaku dalam kondisi tertentu. Fleksibel justru diperlukan agar hukum dapat mencapai tujuan keadilan yang sebenarnya.
Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjutkan oleh pemateri terakhir atau pemateri kelima. Baik, sekian. Baik, terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dengan kelebihan dan kelemahan teori jika dikaitkan dengan politik hukum yang ada di Indonesia. Salah satu keunggulan utama adalah kemampuannya dalam menyesuaikan hukum dengan realitas sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat, pendekatan ini menjadi sangat relevan. Hukum tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, sehingga pendekatan ini membantu menciptakan hukum yang lebih kontekstual. Selain itu, teori ini juga mendorong terciptanya keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dari rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, penerapan hukum secara kaku justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Dengan pendekatan dapat lebih fleksibel dalam mempertimbangkan kondisi konkret yang terjadi di masyarakat. Jadi kelemahannya meskipun memiliki banyak kelebihan, juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan utama adalah kekurangnya kepastian hukum, karena pendekatan ini bersifat fleksibel dan bergantung pada kondisi sosial, maka penerapan hukum bisa menjadi tidak konsisten. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, terutama dalam sistem hukum yang membutuhkan standar yang jelas. Kelemahan lainnya adalah potensi konflik antara hukum sosial dan hukum positif. Tidak semua nilai yang hidup dalam masyarakat sejalan dengan prinsip hukum nasional. Misalnya beberapa praktek adat mungkin bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam kondisi seperti ini diperlukan keseimbangan antara menghormati nilai lokal dan menjaga prinsip hukum nasional. Jadi analisis dalam konteks politik hukum Indonesia, pendekatan sebenarnya sangat penting karena Indonesia menganut sistem hukum yang plural, yang terdiri dari hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Namun dalam prakteknya sistem hukum Indonesia masih cenderung didominasi oleh pendekatan positivistik yang menekankan pada aturan formal. Pendekatan sosiologis dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara menjadi masyarakat sebagai dasar permasalahan tersebut, dengan cara menjadikan masyarakat sebagai dasar dalam pembentukan dan penerapan hukum. Hukum harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat agar dapat diterapkan secara efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.